Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang dari seni yang bisa dijadikan kajian sejarah adalah sejarah seni ukir ya. Jadi seni ukir ini merupakan satu hal yang sangat menonjol terutama dalam eh, percandian. Jadi candi-candi di Indonesia itu pada umumnya terdapat ya, semacam pola hias atau ukir-ukiran yang ada dalam bentuk pola hias, kemudian relief ya, dan itu relief tentang cerita, tentang kehidupan manusia, tentang ajaran-ajaran ya, yang sesuai dengan agamanya pada waktu itu, serta eh, ukiran dalam bentuk cerita-cerita binatang gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam percandian ya di Indonesia ini banyak penggambaran ya, relief yang menarik untuk dikaji. Jadi sebenarnya kajian mengenai relief suatu candi ini belum dijadikan objek yang apa yang luas gitu ya. Sebenarnya di dalamnya itu ada apa gitu ya, ada ajaran tertentu, ada eh, informasi apa yang bisa diambil gitu ya. Jadi orang baru misalnya mengadakan semacam riset tentang relief Candi Borobudur, relief di Prambanan dan juga di Jawa Timur. Tetapi misalnya kita belum mengkaji tentang relief yang misalnya berada di Candi Penataran dan juga candi-candi kecil lainnya. Jadi pembahasan mengenai relief itu masih dalam bentuk yang sangat mungkin sederhana, belum dilakukan penelitian yang benar-benar mendalam. Nah, sehingga sebenarnya peluang bagi sejarawan untuk meneliti ya, jadi di situ sebenarnya bisa saja terkandung sejarah intelektual, sejarah mentalitas, dan juga sejarah ide-ide. Jadi mengenai cerita misalnya ya, jadi kisah naratif, narasi itu memang pasti ya di dalamnya ada kandungan filosofinya. Nah, sehingga ukir-ukiran itu sebenarnya tidak hanya sekedar sebagai pola hias ya, bukan sebagai pelengkap, tetapi relief-relief itu memang sudah mencirikan bangunan itu. Jadi selalu saja bahwa relief itu merupakan ya katakanlah jiwa ya dari percandian itu. Nah, sehingga relief tidak boleh dipandang sebagai katakanlah pelengkap saja terhadap suatu candi atau merupakan hiburan atau tambahan ya, tetapi justru relief itulah yang akan memberikan informasi seberapa jauh relief itu menunjukkan jati diri dari bangunan candi itu. Nah, jadi keberadaan candi itulah yang sebenarnya tampak dengan reliefnya itu. Sebagaimana kita ketahui, relief Candi Borobudur itu menunjukkan ajaran-ajaran kebudayaan, gitu ya, ajaran-ajaran yang dari manusia yang tersesat, terutama bagian bawah sendiri, yaitu karma wibangga misalnya. Nah, kemudian mengalami pencerahan dengan membaca atau melihat atau mengikuti relief itu sesuai dengan polanya itu. Jadi kalau di Jawa Tengah relief harus dibaca secara pradaksina, jadi sesuai dengan arah jarum jam. Sedangkan relief-relief di Jawa Timur harus dilakukan dengan prasawiya.
ya, jadi dengan tidak searah jarum jam. Nah, sehingga dari situ relief candi itu merupakan jati diri candi itu sebagai bangunan suci, dan saya kira manusia akan bisa memahami fungsi dan kedudukan candi itu dalam rangka relief yang dipaparkan di dalamnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.